Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang poin B, yaitu Said Ahmad Khan. 1. Riwayat Said Ahmad Khan. Said Ahmad Khan lahir di Delhi pada tahun 1817. Menurut suatu keterangan, ia berasal dari keturunan Hussein, cucu Nabi Muhammad SAW, melalui Fatimah dan Ali. Neneknya, Said Hadi, adalah pembesar istana pada zaman Al-Amir II, yaitu pada tahun 1754 sampai 1759. Sejak kecil, Ahmad Khan mendapat didikan tradisional dalam pengetahuan agama. Dia belajar bahasa Arab dan juga bahasa Persia. Ia rajin membaca buku dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Ketika berusia 18 tahun, ia bekerja pada Serikat India Timur. Kemudian bekerja pula sebagai hakim. Tetapi pada tahun 1846, ia kembali ke Delhi dan mempergunakan kesempatan itu untuk belajar. Di kota Delhi inilah ia dapat melihat langsung peninggalan-peninggalan kejayaan Islam dan bergaul dengan tokoh-tokoh dan pemuka Muslim, seperti Nawab Bakhsh, Nawab Mustafa Khan, Hakim Mahmud Khan, dan Nawab Aminuddin. Semasa di Delhi, ia mulai mengarang. Karya pertamanya adalah Asar As-Sanadid. Pada tahun 1855, ia pindah ke Bijnore. Di tempat ini, ia tetap mengarang buku-buku pendidikan Islam di India. Pada tahun 1857 terjadi pemberontakan dan kekacauan politik di Delhi yang menyebabkan timbulnya kekerasan terhadap orang India. Ketika melihat keadaan rakyat Delhi, ia sempat berpikir untuk meninggalkan India menuju Mesir. Tetapi ia sadar bahwa ia harus memperjuangkan umat Islam India agar menjadi maju. Pada tahun 1878, ia juga mendirikan Sekolah Mohammedan Anglo-Oriental College, atau disingkat dengan MAOC, di Aligarh, yang merupakan karyanya yang paling bersejarah dan berpengaruh untuk memajukan umat Islam India. Poin yang kedua yaitu pemikiran kalam Said Ahmad Khan. Said Ahmad Khan mempunyai kesamaan pemikiran dengan Muhammad Abduh di Mesir. Setelah Abduh berpisah dengan Jamaluddin Al-Afghani dan kembali dari pengasingan, hal ini dapat dilihat dari beberapa ide yang dikemukakannya, terutama tentang akal yang mendapat penghargaan tinggi dalam pandangannya. Meskipun demikian, sebagai penganut ajaran Islam yang taat dan percaya akan kebenaran wahyu, ia berpendapat bahwa akal bukanlah segala dan kekuatan akal terbatas. Keyakinan kekuatan dan kebebasan akal menjadikan Khan percaya bahwa manusia bebas untuk menentukan kehendak dan melakukan perbuatan. Ini berarti bahwa ia mempunyai paham yang sama dengan faham Qadariyah. Menurutnya, manusia telah dianugerahi Tuhan sebagai macam daya. Di antaranya adalah daya pikir berupa akal dan daya fisik untuk merealisasikan kehendaknya. Sejalan dengan faham Qadariyah yang dianutnya, ia menentang keras faham taklid. Khan berpendapat bahwa umat Islam India mundur karena mereka tidak mengikuti perkembangan zaman. Gaung peradaban Islam klasik masih melenakan mereka sehingga tidak menyadari bahwa peradaban baru telah timbul di barat. Selanjutnya, Khan mengemukakan bahwa Tuhan telah menentukan tabiat atau bagi setiap makhluknya yang tetap dan tidak pernah berubah. Sebagai konsekuensi dari penolakannya terhadap taklid, Khan memandang perlu diadakannya ijtihad baru untuk menyesuaikan pelaksanaan ajaran-ajaran Islam dengan situasi dan kondisi masyarakat yang senantiasa mengalami perubahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.